Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Wa arsadana bihidayatil Qur'an. Wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin, hadirat dan seluruh jamaah secara umum, terkhusus kepada guru kita Bapak Dr. Sukino, dan juga di sini ada Profesor Dr. Zainal, dan para jamaah. Selama seminggu ini saya sudah ada di sekitar Solo ini hampir 6 hari. Pulang kemarin Kamis dan Jumat, Sabtu, Ahad saya kemari lagi. Dan hari ini kita akan membicarakan sebagai bentuk kesadaran kolektif kita terhadap kemungkinan terburuk yang akan kita alami. Sebetulnya saya agak kalau bahasa Jawanya nih, pakai juga nih, karena di sini banyak orang-orang yang mengalami. Profesor Zainal mesti mengalami persoalan komunis. Alfian ini bisa apa dia? Tahu apa dia? Paling tidak pada hari ini saya akan mengawali dalam, mohon maaf karena saya tidak sanggup membawa makalah yang cukup, tapi mungkin saya titip pesan tadi untuk perwakilan-perwakilan. Saya sudah bawa sekitar ada 100 sampai 200 buah makalah ini. Saya akan awali dengan pengantar yang mungkin nanti bisa dilengkapi dari bahan yang bisa dibaca. Boleh diperdengarkan dulu. Ada pernyataan yang perlu kita dengar. Seorang kader PKI yang bernama Sudisman, sebelum dihukum mati, dia mengatakan, jika saya mati, sudah tentu bukan berarti PKI ikut mati bersama dengan kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam peran sejarah nanti, PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Jadi ini adalah pernyataan masa lalu yang mungkin menjadi beban buat saya sebagai generasi tengahan, karena saya juga tidak mengalami langsung. Tapi apa yang bisa kita jelaskan ketika kita sekarang bisa mendapatkan satu ADART hasil kongres yang terbaru. Kalau orang yang mengerti organisasi, maka tidak bisa dipungkiri lahirnya sebuah ADART merupakan produk daripada pembahasan yang berskala nasional. Artinya PKI telah melakukan pertemuan-pertemuan yang sangat intens, nuwun sewu, termasuk di Solo. Sejarah Solo adalah sejarah yang punya bentuk kekuatan yang kalau dibilang ada triangle strong. 3 yang kuat. 1 kelompok Islam, 1 kelompok komunis, 1 kelompok Kristen. Nah, maka pesan dari saya sebelum kita membahas tentang bagaimana sistematika, bagaimana metamorfosis, bagaimana proses, bagaimana sejarah masa lalu, bagaimana kegiatan mereka hari ini, dan apa akibatnya masa depan, maka pesan pertama adalah Pilkada tanggal 9 Desember tahun 2015 agar diperhitungkan, jangan memilih pemimpin yang akan memudahkan PKI hidup kembali. Jangan biarkan pemimpin yang dilahirkan dalam pilkada serentak ini adalah pemimpin yang akan menghambat pengembangan dakwah dan penegakan nilai-nilai yang Allah telah turunkan dan Rasul telah ajarkan. Tidak mudah. Maka dari corong ini, dari forum ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat, karena bukan hanya di Solo. Saya tinggal di Tangerang juga ada Tangerang Selatan,
di Bangka, Belitung, juga di beberapa daerah ada sekitar 390 kota, kabupaten, dan provinsi, termasuk Sumatera Barat. Adalah gerakan komunis, gerakan Kristen, gerakan Zionis Melayu, dan gerakan-gerakan yang sebetulnya kalau kita baca dengan mendalam, kita harus siap-siap. Jakarta, 87% sertifikat tanah itu sudah di tangan kaum Nasrani dan kaum kader-kader PKI. Tangerang Raya 84%. Jadi kalau MTA yang di Cimone itu nanti bisa kita ketemu, ya, dan beberapa titik lain karena saya tinggal di Tangerang. Di Majalengka sudah 68%. Di Ponorogo itu penguasaan tanah oleh kaum salib dan kaum musuh-musuh Islam itu sudah 75%. Jadi gerakan-gerakan komunis ini menjadi pembahasan yang sangat membutuhkan ketenangan, membutuhkan keberanian, dan kita akan memulai dari mana mereka mulai membangkit kembali. Tahun 1965 semua orang tahu ada gerakan G30 SPKI, yang mana mereka kemudian mencoba menghapusnya dengan tidak dibuatnya PKI di samping G30S. Di mana? Di buku sejarah. Zaman siapa menterinya? Pada zaman Profesor Dr. Bambang Sudibyo. Apakah dia yang berbuat? Bukan. Yang berbuat adalah kader-kader PKI yang menggunakan formula KKM, kerja di kalangan musuh, yang masuk ke dalam institusi, lembaga pendidikan, lembaga departemen yang bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka awal tahun ajaran 2004 mulai ditawarkan pelajaran sejarah G30S tanpa PKI. Alhamdulillah waktu itu Kiai Haji Yusuf Hasim dari Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i dari Jakarta, Bapak Taufik Ismail, Alfian Tanjung, Fadli Zon, ada sekitar bertujuh atau bersembilan kita mendatangi Menteri. Pak Menteri, bagaimana ceritanya kok buku sejarah kita dihilangkan PKI-nya, dihilangkan pelaku utama, subjek utama daripada gerakan yang telah pernah membuat aktivitas yang berdarah-darah. Nah, sekarang kita ambil supaya kita bisa melihat dan waktu kita cukup untuk dialog. Pemilu pertama di zaman reformasi itu bulan April tahun 1999. Kejadian setelah pemilu itu yang pertama adalah dibakarnya kantor KPU pusat. Itu tidak pernah tersebar luas. Karena memang cuma sebagian kecil, tapi yang luar biasa dibakarnya kantor KPU Karawang. Saya coba tanya kepada kakak-kakak angkatan saya di PII, siapa gerangan yang berbuat di Karawang? Di Karawang itu kantor KPU rata dengan tanah dihabisi oleh pemuda rakyat yang merasa kecewa karena kader-kader yang mereka siapkan tidak bisa masuk ke DPRD dan peran-peran politik yang ada. Kalau kita telusuri gerakan-gerakan ini muncul dengan sangat sistematik. Mereka juga membakar kantor wali kota Jakarta Barat. Kalau kita ikuti lagi dengan lebih tenang bagaimana pembunuhan kepada ustadz-ustadz dan guru mengaji, dimulai dari peristiwa Banyuwangi dan beberapa peristiwa dengan tuduhan dukun santet. Karena dibunuhnya 144 ustadz dan ulama dan guru mengaji selama tahun 1998, Banyuwangi, Banten, dan beberapa daerah Periangan. Selama tahun 1999 telah dibunuh sebanyak 200 ustadz, ulama, dan guru mengaji dengan keadaan lehernya hampir putus dan perutnya itu ususnya terburai. Selama Oktober tahun 2000, 89 ustadz, ulama, dan guru mengaji dibunuh dengan kondisi yang sama. Umur mereka rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau ditarik tahun 1998, di saat tahun 65-an berarti mereka adalah anak muda tahun 65. Maka sebenarnya ini merupakan bahan yang menurut hemat saya hampir tidak pernah dibahas. Karena memang sistematika, dendam, catatan,
list daripada data-data arsip dari kaum-kaum PKI itu cukup serius. Mereka punya catatan siapa yang dulu telah membunuh kakek saya. Sopo sing pateni bapakku dulu. Nah, persoalannya sekarang menjadi kita di sini, apakah kita akan menunggu? Dan saya katakan dengan berat hati kepada yang saya hormati Bapak pimpinan MTA, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Zainal, saya punya feeling semoga keliru, semoga salah feeling saya. Kalau ini terjadi akan lebih dahsyat dari tahun 65. Mohon maaf, mungkin nanti bagian perwakilan bisa diatur dibagi, tapi yang berwarna memang saya hanya bawa sekitar 20 buah. Ini ada foto, yang atas namanya DN Aidit, yang bawah ini Wahyu Setiaji. Saya harus sebut nama, karena Wahyu Setiaji itu adalah pemimpin PKI hasil produk Kongres PKI yang ke-10 di Desa Ngabrak, Magelang, tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010. Wakil ketua umumnya bernama Teguh Karyadi. Dia putra dari seorang kader PKI, tinggal di Semarang, ayahnya masih hidup. Dan tugas dia adalah membuat pasukan-pasukan bersenjata di kalangan para buruh tani dan kalangan para buruh-buruh pabrik dan lain-lain. Dia menggarap jalur Temanggung, Malang, dan beberapa basis-basis PKI pada tahun-tahun 60-an. Nah, pertanyaannya adalah ketika sedikit banyak saya membuka lansiran ini, lalu posisi kita ada di mana? Sementara Brigade Yesus dengan Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus. Sementara pasukan Brigade Manguni yang menghadang saudara kita membangun masjid di Sulawesi Utara. Sementara Brigade Yesus dengan nama Gidi telah membubarkan sholat Id di takbir yang kelima. Malah mereka yang datang dan menghancurkan sholat berjamaah itu justru dipanggil ke istana, diajak makan siang sama-sama. Luar biasa. Gidi adalah satuan Brigade Kristen dan mereka menguasai 100% teritorial Kabupaten Tolikara. Dan mereka dibentuk tahun 2003, perwakilan 32 provinsi dengan keanggotaan 680.000 orang. Dan mereka Brigade Kristen bersenjata. Pertanyaannya, kenapa kalau ada apa-apa selalu disebut teroris? Kenapa kalau ada apa-apa umat Islam, pemuda Islam dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya ini sangat tidak bisa diterima. Kita ambil yang dekat saja lah. Kalau yang Paris mungkin sudah mulai mendengar ya. Itu bohong-bohongannya. Bom Alam Sutra. Kebetulan saya tinggal di Tangerang. Di sini ada Ustadz Junaidi dari Tangerang juga. Bom Alam Sutra itu ketika terjadi peledakan bom di sebuah pusat perbelanjaan Alam Sutra di Tangerang Selatan, langsung disebut teroris. Tapi ternyata ketika ditangkap oleh polisi, yang meledakkan itu seorang pemuda Kristen. Langsung tidak pernah lagi ada beritanya. Jadi ini pesan buat seluruh para masyarakat yang menyimak di majelis, yang mendengar di radio, yang menonton di berbagai belahan dunia. Kita hari ini harus tahu bahwa kita umat mayoritas yang telah lama kehilangan identitas. Kita umat mayoritas yang terlalu lama takut dengan bayang-bayang dan takut dengan mati yang cuma sekali itu. Ini persoalan kita. Jadi kalau bicara ke PKI, saya ingin katakan dengan bahasa singkat, PKI the real comeback. Dia sudah mengibarkan bendera Palu Arit beratus bendera di saat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dia telah mengibarkan bendera Palu Arit di Jember. Dia mengibarkan bendera Palu Arit di Payakumbuh, Sumatera Barat. Dia mengibarkan bendera Palu Arit di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Di saat yang sama, di hari yang sama. Bagaimana kita bisa membayangkan ketika mereka berani mengibarkan, di saat yang lain, dia membawa proses pengadilan dagelan ke Belanda. Itu merupakan aksi pengkhianat dari seorang Nur Sahbani Kanca Sungkana dengan seorang Todung Mulya Lubis. Saya sebut nama. Saudara Nur Sahbani Kanca Sungkana, saudara Todung Mulya Lubis, kalian berdua adalah pengkhianat komprador daripada musuh agama dan musuh negara kita. Artinya, kepada para hadirin, tentu saya sangat paham betul kultur di MTA ini. Kita boleh punya pemahaman yang panas,
Tapi pikiran harus jernih, hati kita harus tenang, dan kita harus bertanya, apa yang Allah arahkan untuk itu? Gerakan-gerakan kaum Freemason, gerakan-gerakan kaum Lucifer, ini merupakan gerakan yang harus dituduhkan dengan sedemikian rupa. Karena PKI merupakan salah satu sub-organ daripada operasi penghancuran dan regulasi instabilitas permanen. Jadi saya katakan, mohon maaf ini mungkin, Ustadz, bahasanya ketinggian. Kami ada yang kurang ngerti. Waduh, gimana nih ya? Ya sudahlah, pokoknya kalau nggak ngerti, lihat di mbah Google aja deh. Ya, kalau nggak paham, ntar tanya sama ponakannya. Tadi tuh Ustadz, bukan dicatat aja yang nggak paham. Nah, jadi kita akan coba teruskan dulu gerakan PKI. Gerakan ini kemudian bergerak sedemikian rupa, mereka mulai memasukkan orang-orang mereka di dalam eksekutif. Kita sebut yang jelas-jelas. 1, namanya Dita Indahsari. Catatan pertama, buku hariannya yang didapatkan oleh aparat kepolisian per tanggal 16 April tahun 1996. Dia mengatakan, well, partai kita yang telah dibubarkan 31 tahun yang lalu akan kita hidupkan kembali. Siapa Dita Indahsari? Dita Indahsari itu adalah staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saya bicara terbuka karena saya pernah berhadapan dengan beliau waktu acara di SCTV. Jadi saya begini Bapak Ustadz Sukino, bahwa yang saya sebut namanya memang sudah, apa kalau bahasa ininya, tingkat mutawatirnya saya berani berhadapan dengan mereka baik di hadapan umum maupun di pengadilan. Ya. Jadi Dita Indahsari ini adalah staf ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak masa Bapak Muhaimin Iskandar menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pertanyaannya, yang diajak sama yang mengajak kira-kira ada sambungannya apa tidak? Saya tidak tahu. Saya tidak mau sebut yang mengajak. Yang diajak saja yang saya sebut, karena memang dia terang benderang. Itu 1. Libur 1 Mei. Libur 1 Mei merupakan tanda keberhasilan PKI untuk menetapkan agendanya. Karena 1 Mei adalah libur yang diarahkan dalam sidang Komintern pada tahun 1916 di Perancis. Jadi penetapan libur 1 Mei sebagai libur nasional adalah kemenangan kaum PKI. Hebat. Ya. Jangan salah paham para kaum buruh. Buruhnya memang harus dibimbing. Buruhnya memang harus diberikan kemudahan-kemudahan. Tapi libur itu ternyata tidak libur. Setiap 1 Mei itu yang ada libur apa demo? Nah, berarti bukan libur, Pak. Kalau libur ya libur istirahat gitu kan. Tidak libur berarti, ini mobilisasi. Ya, ini gerakan-gerakan SBSI yang dipimpin oleh Mukhtar Pak Pahan. SBSI itu sekarang, kalau dulu SOPSI. Dulu ada O-nya dihilangkan, tinggal SBSI. Ya, nanti kita bahas lebih jauh, kita coba lihat lagi gambar yang tadi. Setelah 1 Mei kita lihat bagaimana mereka bergerak. Mereka punya gerakan strategi komunis putih, yaitu memulai pengembangan pandangan-pandangan komunis mereka, ateis mereka lewat perguruan tinggi Islam. Jam berapa ya sekarang nih? Waktunya perlu panjang, tapi mudah-mudahan tidak sulit ini yang memutar. Bisa Kak kalau diputarkan film yang Anjing Hu Akbar itu? Ya, enggak, di sini saya sambil bicara sambil tanya yang operatornya, kalau bisa coba diputar, kita langsung ambil angel itu. Nah, para hadirin berbahagia, jadi pada hari ini tentu saya harus membatasi waktu. Yang kemudian ya, karena ini merupakan fakta dalam orientasi sebuah perguruan tinggi di mana mereka mengajarkan satu kalimat yang tidak boleh diterima dalam konteks akidah. Kita diajarkan untuk kalimatan thayyibah. Ini kalimatun syai'ah yang berbahaya. Nah, jadi pada hari ini kita akan mencoba menegaskan bahwa kebangkitan PKI kita hadapi dengan proporsional. Kita bukan ketakutan yang berlebihan, kita jangan abai yang keterlaluan, dan jangan sampai kebangkitan PKI yang sesungguhnya kita sikapi dengan cara-cara yang terlalu berlebih. Kalau kata anak-anak sekarang itu lebay. Jangan lebay lah. Ya, kenapa? Karena gerakan mereka ini sedang diarahkan kepada untuk mengantarkan kita untuk berada pada posisi salah dan kalah. Padahal yang seperti itu adalah mereka.
Mereka adalah orang-orang yang memilih telah jalan yang salah dan kalah. Tetapi mereka ingin membalikan kepada kita, yang dimana akhirnya mereka menuntut kita minta maaf pada mereka. Ini kurang ajar ini. Sulit diterima. Dia yang berbuat, dia yang merusak, dia yang meracuni pemuda Ansor di Cemetuk, Banyuwangi. Bagaimana dia meracun anak-anak Ansor, 62 pemuda Ansor diundang pada tahun 1962. Diundang oleh pemuda rakyat, lalu para gerwani mencoba menyambut mereka dengan pakaian seolah-olah seperti fatayat NU. Lalu kemudian 62 pemuda Ansor ini dihidangkan makanan yang sudah diracuni dengan racun dosis tinggi dan semuanya mati di tempat. Apakah kita akan merasa persoalan sepele ketika mereka kemudian melakukan bentuk-bentuk gerakan-gerakan yang berikutnya? Nah, jadi para jamaah yang berbahagia, kalau kita ikuti gerakan ini secara sistematik, kita memang akhirnya akan bertemu kepada keadaan yang kalau boleh saya bilang, kita sangat terlambat. Karena yang sering muncul di berbagai tempat, saya mencoba menerangkan, memangnya ada apa Pak Alfian? Hari gini ngomong PKI, emang masih ada PKI-nya? Mari kita lihat bagaimana mereka menyerbu Suriah, bumi Syam berdarah hari ini. Bagaimana yang namanya pasukan Rusia, pasukan Cina, pasukan Vietnam, bersama-sama mereka mengepung bumi Syam, bumi jihad. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'di. Jadi dengan kasat mata, detik ini, menit ini, minggu ini, hari ini, orang-orang komunis seluruh dunia bergabung, mereka menggempur kaum muslimin di Suriah. Di dalam negeri, hari ini kaum PKI sedang disapih sementara. Coba tengok, tidak ada satupun kader-kader PKI yang jadi menteri. Budiman Sujatmiko tidak jadi apa-apa. Ripka Ciptaning tidak jadi apa-apa. Rieke Diah Pitaloka tidak jadi apa-apa. Dan para kader-kader PKI semuanya disimpan dulu. Untuk apa? Untuk menghadapi pemilu 2019. Sementara kaum muslimin membiarkan para calon-calon kepala daerahnya, membiarkan caleg-calegnya maju hanya karena uangnya banyak dan hanya karena bisa menyebar logistik dan hal-hal lain. Saya ingin katakan kepada para hadirin semua, gerakan PKI tidak untuk kita takuti berlebihan, tetapi pesan saya adalah gerakan mereka sangat berbahaya. Mereka kejar adalah pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Apakah TAP MPRS tahun 25, nomor 25 tahun 66 itu adalah ketentuan yang dihasilkan dalam sidang paripurna di DPR MPR pada tahun 1966 yang disahkan pada tanggal 5 Juli tahun 1966 yang menyatakan bahwa PKI dan organisasi bawahannya adalah organisasi terlarang. Nah, kita cukupkan sampai di sini sambil saya menyebutkan 3 implikasi. Kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, maka akibat yang pertama akan dikatakan dari segi hukum bahwa yang salah adalah lawan PKI. PKI tidak salah. Kan begini, ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 menetapkan kesalahan dan pembubaran PKI. Sekarang TAP-nya dicabut. Dalam ilmu hukum kan berarti ketetapan hukum yang telah ditetapkan dicabut, berarti PKI tidak salah. Karena PKI tidak salah, maka yang salah adalah musuh PKI. Siapa itu? Umat Islam dan Angkatan Darat. Poin pertama. Pada bulan September tahun 2005, sekitar 500 orang dari Kediri, dari Magetan, dari Madiun, dari Pasuruan, dari Blitar dan Banyuwangi, 500 orang yang usianya 70-80 tahun datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi kalau yang suka ke Jakarta, itu ada namanya Harmoni, arah ke kota itu ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 500 orang, tokoh-tokoh PKI masa lalu datang ke sana dalam rangka untuk meminta pencabutan TAP MPRS dengan aksi kompensasi. Berapa dia minta kompensasinya? Satu orang 950 juta sampai 2,5 miliar. Dan mereka mengklaim punya anggota 20 juta secara nasional. Apa yang terjadi?
Kalau itu dipenuhi, maka mereka akan punya modal paling sedikit 25.000 triliun. Nah, kalau kemudian poin yang ketiga, apabila TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, secara otomatis PKI yang berlambang Palu Arit akan boleh ikut pemilu pada pemilu yang kemudiannya. Bendera Palu Arit berkibar dengan resmi, punya modal 25 triliun, 25.000 triliun. Kira-kira kalau mereka ikut pemilu jadi pemenang atau jadi pecundang? Menang 25. Baik, kita nonton dulu film yang dimaksud tadi. Ini area bebas Tuhan. Orientasi sebuah perguruan tinggi Islam yang ada di Jawa Barat pada tahun 2010. Kita akan ikuti di ujungnya saja karena panjang sekali orasinya. Kita bersama-sama kita menafsirkan Quran. Kita tahu yang di sini di koin yang ada Tuhan yang takut sama akal manusia. Kalau Tuhan itu ada Tuhan yang pengecut, sama dengan orang gila. Di sana tidak bersabar. Di sana tidak bersabar. Juga kepada umumnya pemuda sendiri, kita ingin bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Ya, jadi para jamaah yang berbahagia, saya hanya ingin mengatakan kepada yang saya hormati Profesor Zainal, Ustaz Sukino dan semua jamaah MTA, kita orang yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI. PKI telah bangkit, Syiah telah bergerak semakin cepat dengan pasukan pasdaran dan pasukan-pasukan khusus yang dikirim dari Iran. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Sementara yang kita punya hari ini tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Maka untuk bab PKI saya cukupkan dulu karena saya percaya gayung bersambut kata berjawab. Silahkan menyampaikan pendapat. Boleh berbeda, boleh mungkin membetulkan kekeliruan saya. Kalau bab-bab lain mungkin di lain waktu, supaya dialog ini lebih mengantarkan kepada proses penyamaan frekuensi. Karena kalau saya diminta menerangkan soal PKI, cukup waktu berapa saja. Saya insya Allah masih sanggup untuk menerangkan di bagian-bagian yang perlu dipahami. Kita kembali dulu sedikit ke layar tadi, PowerPoint tadi, supaya nanti kita melihat stressingnya di mana. Ya, lanjut. Karena kita tadi janji mau lihat foto-foto mereka. Lanjut. Ya. Nah, ini yang bernama Dita Indahsari. Dia pemimpin buruh, kemudian diangkat jadi staf menteri, 2 periode dengan menteri yang berbeda. Oke, lanjut. Kita akan lihat foto-foto dulu. Ini yang bernama Ratna Sarumpait. Dia pemimpin panggung Satu Merah. Lanjut. Lanjut. Ini 6 orang yang sangat dikenal sebagai penggerak gerakan PKI sejak tahun 80-an. Ya. Yang pojok kiri atas namanya Ripka Ciptaning. Dia mengarang buku Aku Bangga Anak PKI pada bulan Juni tahun 2002. Dia mengarang buku yang kedua Anak PKI Masuk Parlemen bulan September tahun 2005. Dia mengarang buku 50 tahun Anak PKI bulan September tahun 2008. Dia mengarang buku yang berjudul Menuju Jalan Perubahan tahun 2012 untuk menjadi buku pedoman pemenangan Gubernur Jakarta yang berasal dari Solo, yang sekarang jadi presiden. Seragam kotak-kotak itu adalah seragam pemuda Partai Komunis Cina. Mau bukti? Silakan diperiksa koran Media Indonesia terbitan hari Senin tanggal 17 bulan September halaman 12 pojok kiri atas. Silahkan dibuka di browsing nanti. Jadi
seragam kotak-kotak itu adalah seragam pemuda Partai Komunis Cina. Dan itu menjadi lambang kemenangan dalam proses pemilihan gubernur Jakarta 2012. Ya. Jangan tersinggung-tersinggung, ini fakta saja. Saya bicara physically, saya bicara data, di koran ada. Belum lagi dia mengatakan dalam koran Sinar Harapan, ya, sore, dia katakan dalam tanggal 18 Maret tahun 2004, yang bisa menyelesaikan bangsa ini adalah konsep Nasakom. Nasakom adalah kita. Nasakom adalah kita. Nasakom adalah kita. Prof masih ingat kali ya? Siapa yang kampanyenya kemarin pakai kita-kita? Silahkan periksa sendiri. Saya nggak nyebut nama, cuman ngingetin aja. Nasakom adalah kita. Kemarin kampanye ada yang pakai kita-kita. Ya. Atau ayo kerja. Itu tagline negara komunis. Ya, komando, ayo kerja. Itu adalah tagline negara-negara komunis. Silahkan periksa. Jadi kalau mulai dibilang semuanya udah di depan mata, ada dekat dengan kita. Lalu kemudian disampaikan ada yang tidak terima. Persoalannya adalah mau kita tutup fakta sejarahnya atau ceramah ini diberhentikan karena dianggap memberatkan buat pemilik tempat maupun para pendengar. Saya tidak tahu. Yang jelas saya harus menuntaskan sampai tanya jawab. Lanjut. Sebentar. Orang-orangnya belum semua ini. Ya, biar jelas. Siapa-siapa aja, jangan cuma lihat gambarnya aja. Yang tengah bernama Budiman Sujatmiko. Dialah yang menggolkan undang-undang desa. Undang-undang desa itu adalah skema undang-undang desa mengepung kota. Dia ingin memberikan bakta kepada seluruh masyarakat. Kalau bahasa Jakarta, gua loh yang berjasa. Dia adalah seorang pendiri PRD yang awalnya tahun 1994 bernama Pergerakan Rakyat Demokratik, pertanggal 31 Mei 1996 berubah menjadi Partai Rakyat Demokratik, dan tanggal 27 Juli menjadi Komando Kerusuhan Penghancuran Kantor PDI Budi Harjono. Ya, kalau yang tahu sejarah, ini manusia adalah penghancur PDI. Saya tidak mau berbicara pro kontranya, karena kemudian akan muncul PDI Perjuangan, itu nanti bicara sejarah lain lagi. Apa yang dia pimpin? Bagaimana Budiman Sujatmiko itu? Dia adalah seorang pemimpin Partai Demokratik yang mana PRD merupakan PKI dengan casing baru yang sudah melakukan kongres yang ke-8 pada tanggal 24 sampai 26 Maret tahun 2015 di Hotel Akasia, Jakarta Pusat, sederetan dengan kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan kantor Muhammadiyah Jakarta. 24 sampai 26 Maret 2015. Di Hotel Akasia, kongres yang ke-8. Jadi kita lihat sekarang, PKI di satu sisi, PRD di sisi lain, dan para generasi-generasi tradisional romantisme. Jadi PKI ini sekarang tumbuh di semua tempat. Sekarang ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi staf menteri. Yang menteri disimpan dulu nanti buat 2019. Jadi pemilu nanti dengan adanya menang di gelombang pertama pilkada serentak ini, nanti pilkada serentak lagi tahun 2017, 2019 negara ini adalah negara demokrasi yang komunisme. Memang tidak mudah untuk mendengarnya. Saya tahu omongan saya akan menimbulkan resistensi. Kalau tidak dicegah, maka langkah pertama, kembalikan dulu Undang-Undang Dasar 45. Itu merupakan sebuah pelacuran konstitusional yang sangat luar biasa. Ketika pasal 6 dirubah dengan doktrin gereja oleh Profesor Dr. J.E. Sayetapi. Dia mengatakan, haleluya, Yesus Kristus, haleluya, bahwa kami telah berhasil menggunting dan mengamandir pasal 6 Undang-Undang Dasar 45. Disitulah sebenarnya kemenangan jaringan Kristen dan jaringan Aseng. Mengerikan memang. Tapi karena gerakan konstitusi seperti ini menjadi sesuatu yang tidak didalami dengan baik, sekarang semua terlolong-lolong. Kita berada dengan sebuah negara yang sistem ketatanegaraannya tidak mendukung dinamika dan kesejahteraan masyarakatnya. Kita kembali ke layar tadi. Nah, yang sebelah kanannya namanya Andi Arief. Andi Arief ini adalah seorang yang pernah menjadi staf menteri
Maaf, dia menjadi komisaris PT Pos dan pernah menjadi ketua BNPB. Satu hari beliau telepon saya. Saudara Alfian, Anda hati-hati, Anda akan saya tangkap. Karena Anda telah mencemarkan nama baik saya. Waduh, takut juga kan mau ditangkap Pak. Aduh, ditangkap gue ini. Maaf ya Pak, ini siapa ya? Nggak kenal sama nomor ini, maklum saya rakyat biasa. Saya Andi Arief. Anda telah mencemarkan kemana-mana, Anda sebut nama saya. Andi Arief anak Lampung. Kan lu sendiri yang bilang, I'm is young generation PKI. Oh, ha. Anda masih ingat aja sama saya? Kalau gitu tahu sama tahu aja lah. Katanya mau nangkep, nggak jadi ya. Jadi sekali lagi para hadirin, memang mereka ini sekarang pede. Ekonomi makmur, jadi pejabat. Ya kan pertanyaannya kenapa kader-kader muda PKI ini bisa jadi orang penting. Sementara pemuda-pemuda Islam yang punya jiwa tauhid, yang punya sambungan dengan Masyumi, yang punya sambungan dengan NU, yang pernah bekerja sama pada awal-awal pembentukan Bintang Bulan Masumi Palu Arit PKI. Kan gitu ya. Pasti ingat itu zaman-zaman 50-60an. Jadi yang namanya Andi Arief ini ternyata dialah yang bernama Mirah Mahardika. Setelah Musso gagal tahun 48, Musso menyerahkan kepemimpinan kepada DN Aidit, DN Aidit gagal menyerahkan kepada Sudisman yang kita bacakan tadi, Sudisman menyerahkan kepada dia. Jadi kelompok komunis itu memberikan penyerahan tugas yang tuntas. Kalau kelompok Islam, saya mohon maaf, sering gazebo. Nggak jelas, Bu. Nggak ketahuan. Sekarang muncul seorang Alfian Tanjung menjadi orang yang bicara banyak soal PKI. Kalau bahasa Jakartanya, siapa kamu? Siapa lu? Nah paling tidak, saya coba tuntaskan ke gambar-gambar yang 6 ini saja dulu. Ya. Yang pojok kiri bawah dikenal dengan Oneng. Calon Gubernur Jawa Barat bersama Teten Mas Duki. Jadi Gerwani dan pemuda rakyat sekarang bersiap. Mereka akan paksa tarik Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jakarta untuk bertanding dengan Basuki Cahayapurnama supaya benteng Jawa Barat jebol. Maka saya bilang pada teman-teman di Jawa Barat, teman-teman yang coba ngobrol-ngobrol soal politik, jangan tarik Ridwan Kamil ke Jakarta. Nanti bentengnya lemah di Jawa Barat. 2002, dia adalah orang yang terang-terangan telah masuk pada jaringan komunis internasional. Dialah yang bersama dengan Ripka Ciptaning, ya, si Rike ini dengan Ripka Ciptaning tadi, yang hadir dalam peristiwa Pakis Ruyung di Banyuwangi, hari Kamis, tanggal 10 bulan Juni tahun 2010, dia mengadakan kerusuhan dengan mengundang keluarga besar PKI untuk datang ke sebuah tempat yang disepakati di Banyuwangi. Yang kesasar FPI. Saya bilang, nih jangan-jangan ada anak kecil jatuh, bubarkan FPI gitu. Ya, nggak nyambung. Yang bubarkan mereka orang lain, yang bubarkan mereka gerakan lain, kok tahu-tahu FPI yang disalahkan. Ya, jangan-jangan ntar ada nenek-nenek jatuh, tertabrak beca. Aduh nenek-nenek, bubarkan FPI. Wah, ini kan sering terjadi hal-hal yang nggak nyambung. Ya, di Banyuwangi itu yang saya tahu dari beberapa upaya saya akses kepada pusat FPI, nggak ada pengurusnya. Oke, kita tuntaskan gambar tadi. Yang tengah mesti kenal kan? Dia manusia dengan 2 fungsi. Fungsi pertama adalah Komandan Brigade Yesus Indonesia bagian timur. Dan kedua, dia adalah seorang tokoh anggota DPR yang partainya antara yang diculik dan menculik satu partai. Ya, yang ngerti bisa senyum, yang tidak ngerti susah senyum. Apa ini maksudnya? Udah dulu lah ya. Nah, yang pojok kanan bawah namanya Pius Lusilanang, yang tengah namanya Desmond Mahesa. Pius Lusilanang ini seorang putra dari Palembang. Agamanya Kristen Katolik. Dia memimpin pasukan khusus yang bernama Brigade 1 yang digembleng di Tasikmalaya. Selama sekian bulan dia mendidik pemuda-pemuda dari Pasundan untuk menjadi pasukan Brigas. Pasukan Brigade 1 yang punya militansi diwujudkan dengan cara menempeleng pas Wampres, pasukan pengawal presiden pada Kongres PDI tahun 1999 di Semarang. Saya tanya pada jamaah, yang namanya pasukan pengawal presiden itu sipil apa tentara? Logis nggak seorang tentara ditempeleng sama satgas partai? Tahu, tidak logis, tapi kejadian. Yang mimpin yang tadi itu, si Pius. Dan Pius sekarang juga bergabung dalam partai yang menculik dan diculik satu partai. Ya,
Coba teruskan sedikit lagi. Saya memandang walaupun tidak bisa kita merasa terlalu instan, minimal ada hal yang perlu kita lakukan. Sampai di sini dari saya, kalau masih ada waktu dan pengaturan mendukung, alokasi waktu dan saya kurang paham tradisi di tempat kita secara langsung, maka kalau memang ada tanya jawab, mohon diatur. Kalau tidak, berarti saya mohon diri. Baiklah. Kami sampaikan terima kasih Ustadz Alfian Tanjung atas waktunya bisa memberikan pencerahan kepada para hadirin semuanya. Namun kami berikan kesempatan kepada para hadirin semuanya untuk mempersiapkan pertanyaannya baik tertulis maupun nanti secara langsung. Dan untuk ada waktu sedikit lagi Ustadz untuk memperjelas maring 5 langkah tadi karena kita tadi masih bicara mendeteksi adanya PKI kemudian endingnya kan harus bagaimana menghadapi PKI. Nah. Barangkali dijabarkan dulu 5 langkah, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Luar biasa. Baik. Kita selesaikan dulu. Yang pasti, tak kumaksudkan mengajarkan itik untuk berenang. Tak kumaksudkan memberikan garam air laut. PKI bangkit, coba kita tawarkan 5 langkah berikut ini. Yang pertama, mungkin kita ada di sini. Langkah penyadaran. Sadar kita akan sejarah, sadar akan situasi, sadar akan implikasi. Dan saya nyatakan dengan berat hati, kalau kita biarkan mereka berteriak-teriak di Belanda, itu sebuah persidangan yang sangat abal-abal. Itu sidang abal-abal di Belanda itu sidang liar, karena mereka tidak mempunyai legal standing yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengkhianat-pengkhianat itu mesti ditangkap, dan kalau dalam ilmu tata negara itu orang itu harus dihukum mati. Mereka membawa persoalan dalam negeri ke luar negeri dengan seenak perutnya dan dibawanya ke Belanda lagi, di mana PKI pertama kali dibentuk. Ya, jadi yang membentuk Partai Komunis yang pertama itu Sneevliet dan beberapa tokoh-tokoh Belanda yang membentuk itu. Oke, kita masuk bagian kedua. Bagian kedua yang bisa kita lakukan setelah penyadaran adalah langkah kedua. Lanjut, langkah pengkaderan. Ini yang saya tangkap. Saya menangkap semangat ini ada di MTA. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Pelatihan untuk para pelatih. Pilihannya mungkin bukan pada PKI minded, tetapi paling tidak kesadaran akan resiko terburuk. Karena kalau kita bayangkan, 87% sertifikat tanah di Jakarta sudah dalam genggaman kaum kafir, 84% ada di Tangerang Raya, 65%, 68% di Majalengka, 75% di Ponorogo. Yang saya sebut adalah yang saya tahu persis. Yang lain tidak saya sebut karena saya kurang persis tahu. Kalau di Tangerang, kebetulan saya sekarang punya tugas menjadi majelis syuro untuk jaringan masjid Tangerang Raya. Jadi kita diskusikan betul dan cukup was-was. Untuk BSD yang di Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumarekon itu jumlah gereja 170 dan jumlah masjid cuma 70. Ya, luar biasa. Banten saja dikepung habis itu. Ya. Oke, yang kedua tadi sudah kita lihat. Lanjut, yang kedua, sebentar. Pengkaderan kaum tani. Mungkin pembahasan ini bisa dialamatkan kepada STII. STII sudah mulai hidup kembali, ya, dipimpin oleh Pak Abdullah Futeh dan sedang melakukan gerakan-gerakan penataan karena di sana ada beberapa tokoh-tokoh muda dari Malaysia yang pulang ke Indonesia. Yang ketiga kaum buruh. Jadi kepada kaum buruh, baik Sarbu Musi, baik gerakan buruh yang ada di kalangan Muhammadiyah, kalangan PKS, kalangan yang lain, agar jangan salah paham. Penetapan 1 Mei tadi bukan saya memusuhi pergerakan buruh, tidak. Cuman libur 1 Mei itu program PKI itu aja. Buruhnya harus dikawal, dikasih pengertian bagaimana undang-undang, bagaimana UMR, bagaimana UMK, dan bagaimana hal-hal lain yang buat kebutuhan mereka. Pengkaderan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada front pelajar, ada front mahasiswa anti komunis. Sementara di kalangan PKI terang-terangan mereka punya. Mereka punya yang namanya front pelajar komunis, API, AFRA, Bajak. Bagaimana pemuda-pemuda pelajar hari ini? Bagaimana para pelajar? Adakah PII hari ini? Mana pelajar Islam Indonesia? Mana HMI? Mana yang lain? Ini pertanyaan bukan menggugat, tapi persoalannya semangat melawan kebangkitan PKI-nya menjadi lentur, menjadi luntur, menjadi hancur karena kita telah kehilangan hubungan yang baik dengan ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasar.
Al-Quran hari ini sering dikalahkan dengan sidang-sidang tesis dan disertasi. Al-Quran hari ini sering dikalahkan dengan kemampuan berpidato dan berorasi. Mari kita belajar dari Profesor Dr. Andi Hakim Nasution. Ketika beliau menyelesaikan disertasi S3 beliau di Amerika. Waktu itu dia membuat filsafat ilmu menurut Al-Quran. Maka para promotor-promotornya membilang, Saudara Andi, Anda tidak boleh menuntaskan disertasi S3 Anda karena Anda menggunakan Al-Quran dan sabda Muhammad Rasulullah. Oh, baik para promotor. Kalau Anda melarang saya menggunakan Quran, menggunakan hadis Nabi, sunnah Nabi, maka saya tidak perlu jadi doktor. Terima kasih. Subhanallah. Dengan sikap dia yang tegas seperti itu, akhirnya para promotornya menarik omongannya. Baik, kalau gitu Anda teruskan dan nanti Anda akan berhadapan dalam sidang persidangan disertasi Anda nanti. Itulah yang kemudian Bapak Andi Hakim Nasution menjadi rektor IPB pada tahun 80-an. Nah, kita dulu pernah punya LMD, Lembaga Mujahid Dakwah, latihan Mujahid Dakwah. Kalau kita lihat sekarang, kenapa kelompok-kelompok muda jadi lemah, akhirnya masuk Syiah. Masuk pandangan-pandangan yang tidak bisa diterima secara paradigma Quran dan ketentuan-ketentuan yang qat'i secara syariah. Karena memang kita lemah dalam pengkaderan. Lanjut. Nah, yang nomor 5 ini mungkin saya mau cerita agak sedikit lucu saja. Waktu itu almarhum Z.A. Maulani, benar saya dengar kerap diundang ke sini juga, akan menyelenggarakan pelatihan penataran khusus intelijen dakwah. Dia bilang, yang datang jangan banyak-banyak, 35 orang paling banyak. Waktu itu peserta entah kenapa akhirnya yang hadir 200 orang. Kata Pak Maulani, ente ini mau kursus intelijen apa mau tablik akbar? Akhirnya kursus itu dibubarkan. Saya ingin mengatakan pesan beliau, karena 3 bulan menjelang beliau meninggal, saya bersama beliau kemana-mana. Apa yang beliau katakan? Saudara Alfian, salah satu kelemahan umat Islam yang perlu diingatkan adalah mereka tidak mempunyai peta intelijen dakwah. Akibatnya musuh ditemani, teman dimusuhi. Terbalik. Nah, ini mungkin menjadi pesan buat semua dan buat siapa saja. Saya hanya berpesan, tanggal 9 Desember nanti, jangan salah memilih yang akan memimpin umat kita. Saya tidak menyebut nomor dan angka, saya tidak menyebut nama dan tertujunya kepada siapa, tapi tanyakan pada Al-Quran, tanyakan kepada kebutuhan dasen, dasolen, secara sosiologi dan peran-peran politik masyarakat. Masih ada 2 poin lagi. Lanjut. Pembasisan. Lanjut. Pengondisian. Saya ingin mengatakan dengan sangat fair, dengan beberapa kegiatan, dengan rutinitas pertemuan jihad pagi ini, maka kita bermohon pada Allah, semoga forum MTA ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan ini forum tempat lahirnya para mujahid-mujahid tauhid yang takutnya hanya kepada Allah dan senantiasa memohonkan pertolongan kepada Allah untuk menegakkan kalimah Allah. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena hari ini tidak ada lagi orang yang bisa, sebagaimana satu dokumen intelijen Kristen yang sempat saya pelajari dalam sidang Dewan Gereja Rahasia pada bulan April tahun 2001. Ada satu dokumen yang kalimatnya begini. Kita ini sebetulnya cukup was-was dengan kelompok muslim yang memberikan penjelasan terhadap rencana kita. Tapi kita punya beberapa catatan. Catatan pertama, bahwa umat Islam itu tidak mampu dalam berorganisasi. Mereka sering berpecah dan bertengkar di internal mereka. Mereka yang bilang, bukan saya. Yang kedua, pemimpin-pemimpin muslim ternyata sering gampang lumpuh di perjalanan dengan transferan atau dengan koper-koperan. Itu menurut mereka, bukan menurut saya. Ya, saya tidak ingin menuduh, jangan-jangan saya begitu juga, nauzubillah. Ya, maaf para jamaah, jadi di kalangan Kristen itu sempat punya pengetahuan. Untuk melumpuhkan pemimpin muslim itu tidak usah ditangkap, jangan dipanggil-panggil dengan keras. Pergikan umroh, bangunkan rumah yang mewah, kirimkan mobil merek yang bagus. Ini mereka ya yang bilang, saya katakan kepada para jamaah, jadi mereka tahu betul. Di kalangan kita ini menurut mereka, bukan kata saya, mereka bilang kelemahan yang pertama tidak mampu berorganisasi.
cenderung salah-salahan, cenderung andel-andelan, cenderung pengurus ngurusin pengurus. Ya, organisasinya keren, tapi yang capek cuma 3 orang. Ya, kalau terkenal semuanya pakai seragam, pakai name tag. Giliran orang bubar, yang lain pada kabur. Capek cuma 5 orang yang bebenah. Bapak jangan ngangguk-ngangguk Pak, menyindir siapa nih Pak Alfian? Oke, dikit lagi habis karena permintaan tadi dari acara kita. Nah, pengkondisian yang keempat ini tenaga penggerak. Paling tidak menjadi penting buat kita menghitung. Untuk Solo, saya mengajak bagaimana kita melakukan kerja-kerja, terutama di kalangan kaum ibu, di kalangan kaum remaja. Tenaga-tenaga penggerak yang ingin melawan berbagai hal yang membahayakan negara dan agama kita. Waktu kita harus kita persingkat, lanjut. Publikasi, saya pikir kita bisa buka, bapak-bapak, ibu-ibu boleh buka juga di Facebook saya, atau buka di fanpage, atau buka di blog ya. Saya cukup banyak menerangkan tentang berbagai persoalan termasuk yang terbaru dan seterusnya. Kalau nomor 5 saya tidak berani bahas, itu keluhan kolektif. Terakhir. Nah, perlawanan tradisional, perlawanan konstitusional. Maka tetap tegas kita ingin menyatakan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 jangan sampai dicabut. Tetap tegas Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 jangan sampai diamandir. Ini persoalan dalam proses amandemen KUHAP atau rancangan Undang-Undang KKR Jilid 2. Ini persoalan yang mungkin tidak dipahami luas, tapi ini berbahaya. Lanjut. Perlawanan yang nomor 5. Yang nomor 5 ini saya hanya berpesan, mudah-mudahan pesan saya tidak berlebihan. Yang punya pesantren, yang punya masjid, yang punya lembaga-lembaga, mulai untuk punya latihan-latihan fisik. Entah bela diri, entah latihan-latihan yang mengarah. Karena yang saya heran kelompok-kelompok Kristen itu latihannya luar biasa. Sejak tahun 2005 mereka tuh punya format Mei Oktober. Mei Oktober. Jadi ada yang namanya Brigade Yesus itu latihannya edisinya Mei Oktober. Itu yang ikut rata-rata 2.500 sampai 5.000 orang. Dan bersenjata semua. Saya tegurkan beberapa kali kepada pihak aparat. Saya tanyakan, kok Bapak kalau yang Kristen nggak dipersoalkan? Oh, tidak ada perintah dari atasan. Oh, ya udah. Ya, jadi kalau yang Islam, nah ini pakai seragam nih, putih-putih nih, FPI nih. Nah, ini FPI ketangkep nih. Ini berarti teroris nih, kan begitu. Ya. Ya, saya tidak tahu, mudah-mudahan keliru saya dan saya cukupkan dulu, mudah-mudahan pemandu acara bisa memahami, belum puas betul, belum tuntas betul, tapi kelima hal yang sudah dimintakan sudah saya sampaikan. Mohon berkenan pada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya punya permintaan, sebaiknya pertanyaan bersikap melengkapi, mendalami, memberikan peneguhan, dan membuat kita punya tingkat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Kalau mau berdebat yang sifatnya jadal, yang sifatnya perdebatan dialektik, yang sifatnya nanti kita di tempat lain saja, tidak usah di forum ini. Saya kembalikan pada pemandu acara. Baiklah, terima kasih Ustaz Alfian Tanjung. Cukup jelas insya Allah apa yang dipaparkan dari awal sampai akhir, artinya teruntutannya kita sudah bisa menangkap dari mulai kita mendeteksi, kemudian menghadapi, dan akhirnya kita bagaimana menangkalnya dan lain sebagainya. Namun demikian para hadirin semuanya, kami berikan kesempatan untuk mempersiapkan diri di dekat mic-mic yang dekat dengan saudara semuanya. Silakan sebutkan nomor mic-nya, nanti kita berikan kesempatan 3 penanya sekaligus nanti untuk dijawab. Silakan dari nomor 6. Nomor 6. Mik nomor 29. 35. 33. Ya, nanti lebih lanjut. Kita mulai dari nomor 6. Silakan sebutkan namanya, dari mana, kemudian pertanyaan tidak usah berbelit-belit, langsung ke duduk poin, dan diutamakan adalah sesuai dengan topik apa yang disampaikan dari Ustadz Alfian tadi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Mulyono, asal dari Teras, Boyolali. Langsung saja pertanyaan saya. Sebelum pertanyaan, saya sampaikan kepada Bapak Alfian bahwa yang hadir di dalam kuliah umum, saya bilang kuliah umum hari ini, ya, karena yang hadir tidak hanya yang bapak-bapak juga, karena mayoritas semua yang sekolah SMP dan SMA pun hari ini wajib hadir, Pak.
biar tahu. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh Bapak Alfian tadi, kalau materinya dengan seusia kami yang di atas 30 tahun ke atas, kami langsung bisa menerima, bisa membaca atau mencerna. Tetapi untuk yang anak-anak kami yang SMP, SMA ini seperti apa yang disampaikan beliau, kemudian Bapak Habib Rizik pada saat pengajian kemarin di alun-alun, itu bahwa memang kurikulum untuk sekolah itu sudah tidak ada. Disampaikan tentang PKI. Jadi nanti tolong disampaikan di sini dalam kuliah umum ini oleh Bapak Alfian tentang apakah komunis itu adalah ateis. Ini sangat mendasar sekali, tetapi untuk putri-putri kita, Pak. Kemudian apakah komunis itu, apakah maksudnya idealisme komunis itu? Kemudian yang kedua, apakah idealisme kapitalisme itu? Kemudian termasuk lambang alu arit ya, palu arit. Nah, palu arit itu juga mohon dijelaskan, Pak. Nanti putra-putri kita ini mungkin banyak yang belum tahu dari SMP SMA ini apa yang dimaksud itu gitu. Tadi disampaikan panjenengan karena saya juga baca di Warta Kota termasuk pernyataan Pak Alfian pada saat pemilihan Putri Indonesia tahun 2015. Putri Indonesia tahun 2015 itu pemenangnya adalah dia dengan bangganya juga memakai kaos yang gambarnya palu arit. Mungkin ini tidak oleh ibu-ibu sekalian mungkin bangga dengan Putri Indonesia. Nah itu juga nanti mohon disampaikan karena ini juga salah satu penggembosan mental yang sudah disebarkan kepada mental anak-anak bangsa kita terutama yang remaja. Itu sudah masuk ke Putri Indonesia. Saya kira cukup, sudah 3 pertanyaan. Waktunya cukup singkat. Ya, kami lanjutkan penanya kedua. Nomor 13, silakan sampaikan dengan cepat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufan Ekan Udhidayat dari Purwodadi. Menanggapi tadi informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Alfian, kalau memang benar-benar ini adalah sudah jelas fakta, bagaimana langkah pemerintah kita dalam menghadapi fakta ini? Negara kita kan punya intelijen. Menurut pengetahuan Bapak Alfian, gambarannya bagaimana intelijen itu dalam menghadapi pergerakan PKI ini? Terima kasih. Baiklah, kemudian penanya ketiga nomor 35 dari lantai atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sumarwan, asli Gunung Kidul, domisili di Sukoharjo, ngaji di Sukoharjo 6, Ustaz. Jadi tadi disebut bahwa ada nama Mokhtar Pakpahan ya. Kebetulan saya mantan anak buah Mokhtar Pakpahan, Ustaz. Jadi sebelum saya gabung, kalau bicara Mokhtar Pakpahan, saya kira tidak lepas dari SBSI. Jadi sebelum saya gabung ke SBSI, saya pernah bertanya, apa bedanya antara, karena SBSI ini beraliran sosial demokrat. Apa bedanya antara komunis, kemudian sosialis dan sosdem atau sosial demokrat? Kalau ada bedanya, mohon ini diterangkan, Bapak. Kemudian yang kedua, ketika kita Kongres Nasional di Asrama Haji Pondok Gede, saya masih ingat betul waktu itu, disampaikan bahwa sekarang sipil berkuasa, kita perintah militer. Artinya ada semacam dikotomi antara sipil dan militer. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah ini termasuk salah satu strategi, ciri-ciri strategi komunis untuk memecah belah persatuan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada para penanya, sudah 3 penanya sekaligus. Kami persilahkan Ustaz Alfian Tanjung untuk menjawabnya dan untuk semua penanya sudah tertulis di tab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanya punya kebutuhan untuk mengetahui. Yang mendengar punya kewajiban juga untuk menyimak. Karena saya ingin mengatakan gerakan PKI ini membutuhkan pasukan-pasukan yang cukup banyak untuk menjelaskan ini. Untuk keseluruhan bahan, saya hanya ingin mengatakan tidak berlebihan walaupun belum terbit edisi yang terbaru.
Buku ini cukup mewakili dengan jumlah mendekati 100 halaman. Saya menerangkan lengkap 10 tahap sistematika bagaimana mensikapi mereka. Dan buku ini tentu tidak cukup untuk yang hadir. Silakan disiasati supaya nanti jangan sudah pulang ke kampung baru telepon saya. Pak, bukunya ada nggak Pak? Waduh, telat Mas. Ya. Yang pertama dari Mas Agus Mulyono. Kurikulum ini merupakan sebuah hal yang harus kita baca di beberapa titik. Titik pertama soal PKI. Titik kedua adalah kurikulum di AMN dan Akpol. Kenapa pensikapan pihak militer dan pensikapan pihak kepolisian sering punya dosis yang sangat berlebih kalau mensikapi gerakan Islam? Ternyata kurikulum di Akademi Militer dan kurikulum di Akademi Kepolisian itu ternyata juga diolah dengan baik oleh jaringan Salib dan Palu Arit. Maka beberapa kali saya dengar, saudara-saudara, kita ini mempersoalkan PKI. Tetapi yang berbahaya itu adalah gerakan Islam. Ini mungkin sebagai temuan langsung ya, karena saya terlibat banyak dalam menghadapi gerakan PKI ini. Jadi, segera catatan, konsepsi dalam pendidikan, dalam konteks kurikulum yang membuat kita juga punya tanda tanya. Bagaimana kita punya kurikulum yang baru dibentuk yang namanya kurikulum berbasis kompetensi, kemudian kurikulum tahun 2006, kurikulum 2013 baru mau diterapkan langsung dibatalkan, padahal yang membatalkan adalah orang yang merumuskan. Saya ingin mengajak para jamaah untuk memahami ada apa dengan negeri kita. Kenapa saya larikan ke sana? Karena persoalan yang tadi ditanyakan oleh Pak Agus Mulyono, kita jangan memandang anak-anak itu secara underestimate. Mereka akan mudah memahami banyak hal karena mereka dengan cepat membuka lewat gadget mereka, lewat handphone mereka. Ya, ini sebagai catatan saja. Bahwa gerakan-gerakan yang dipahami, saya ambil contoh, cuman saya tidak berani menyebut nama lembaga dan nama tokohnya karena ini tokoh Islam. Satu hari pihak kepolisian menangkap seorang anak SMA kelas 2. Karena ada pengaduan dari banyak kalangan, dia adalah pengkader Front Pelajar Komunis. Bayangkan, SMA kelas 2, pengkader daripada gerakan pelajar komunis. Si bapak dipanggil, karena dia tokoh Islam. Dan saya sangat kenal ayahnya, mohon maaf, ini juga untuk kekuatan kebersamaan kita. Akhirnya ditanya, kenapa Pak kok anaknya jadi begini? Selidik punya selidik, ternyata bapaknya ini tahun 50-an 60-an itu tokoh anti PKI. Jadi buku-buku Karl Marx, buku-buku Hegel, Feuerbach segala macam itu ada dalam perpustakaan pribadi dia yang disimpan di gudang di lantai atas. Karena dalam keadaan cukup pening kepala, anaknya ditangkap gara-gara dianggap pengkader gerakan PKI di kalangan pelajar, pas dia lihat gudang bukunya jebol, sudah diambil oleh anaknya. Nah, ini buku ini dipakai namanya Kurpol, Kuliah Revolusi Politik. Ya, jadi kalangan PKI itu mempunyai beberapa latihan. Ada yang namanya Kurpol, ada yang namanya MDL. Nah, gerakan mereka di kalangan mahasiswa dimotori oleh LMND dan FMN. Ya, saya tahu mereka kalau disebut ini biasanya tambah marah dengan saya. Nah, di kantor mereka tuh mereka pasang foto saya besar-besar. Ya, kalau mereka mau rapat suka dilempar pakai belati itu. Ya, kalau bahasa Betawi kurang ngajar nih orang. Apa yang mau kita kerjain diomongin terus. Nah, yang ingin saya katakan pada Pak Agus Mulyono, bahwa kita yang merasa lebih tua dari anak-anak SMP SMA, jangan sampai salah. Jangan-jangan mereka lebih anti PKI dari kita. Atau jangan-jangan dia lebih PKI dari PKI. Oh iya. Sekarang tinggal bapak-bapak semua yang ada di ruangan ini yang usianya 70-80 tahun. Saya sering pertanyakan, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang usianya 70-80 tahun, tentu bapak mengalami masa PKI itu. Saya coba langsung cek. Profesor Zainal, bapak mengalami kan masa PKI? Bapak boleh nanti sebut di bagian mana penjelasan saya yang keliru. Penting, karena saya kan anak baru kemarin nih. Ya kan? Ya saya kelahiran tahun 67, nggak ngalamin saya. Tapi saya bilang di mana tempat, orang tua boleh lebih tua. Orang tua boleh lebih bijaksana, bijak sini. Tapi kadang-kadang orang tua tidak tahu situasi terbaru. Oh iya, itu harus dibahas juga. Bukan menggurui. Bukan saya sok pinter, bukan. Supaya apa? Supaya dipahami dulu, anak-anak kita hari ini sudah sampai kepada pola hidup yang sangat hedonis, yang sudah ateis.
Mereka tidak penting dengan sholat. Silakan saja, saya 6 hari di sini, malam-malam tuh anak-anak banyak berkeliaran. Anak siapa itu? Anak orang? Iya, silakan saja, saya tidak berani teruskan. Jadi kesimpulannya, untuk itu, tadi saya sempat dapat kontak dari bagian pendidikan di MTA, saya pikir sikap yang bagus, kita perlu berbicara secara akademis, kita bertemu dengan para guru-guru segala macam, dan pilihannya hanya itu. Kalau kita masih menuntut pada pemerintah, sekarang pemerintah siapa? Sekarang siapa yang sedang memerintah? 13 angkatan telah berlatih di Partai Komunis Cina. Bahkan sekarang latihan-latihan kader partai tersebut memanggil instruktur dari PKC untuk persiapan pemilu 2015, pemilu 2017, dan pemilu 2019 untuk memenangkan jaringan merah di Indonesia. Lah mau minta tolong sama musuh. Gimana bang? Udah, nanti terlalu kesebut nggak bagus. Yang penting ngerti maksudnya. Komunisme adalah ideologi seolah-olah. Seolah-olah tidak ateis. Seolah-olah tidak anti HAM. Seolah-olah pro-demokrasi. Seolah-olah. Tolong sebutkan pada saya di Cina, selain Partai Komunis Cina ada partai apa lagi? Tidak ada, nol. Tolong sebutkan kepada saya di Korea Utara, selain partai komunis yang dipimpin oleh Kim Do-jung Junior ini, selain partai dia, partai apa lagi? Nggak ada. Ya berarti tidak ada. Jadi bohong. Ideologi komunis itu adalah ideologi anti demokrasi. Bagaimana Stalin berkata, bagaimana Lenin berkata, aku rela untuk membunuh 30 juta manusia asalkan aku tetap berkuasa. Kalau orang yang mengerti logika hukum, logika perilaku, kalau ada orang secara latensi punya ikrar, aku rela, aku gembira, aku senang hati untuk membunuh 30 juta orang. Kalau saya tanya para jamaah, kalau orang itu bernama Alfian, Alfian harus diapakan? Berarti pinter namanya. Begitu. Jadi jangan salah melihat. Sama dengan cerita yang berhubungan dengan persoalan-persoalan pedofil. Kemarin wawancara RRI ke saya. Pedofil dikebiri. Ada Pak Dokter nih lebih ngerti. Ya, kalau dikebiri biasa dia akan mengalami abnormalitas di bidang lain. Ya Pak ya, jadi kejem, jadi sadis, ya. Fungsi seksnya terhenti, nggak bisa. Tapi yang lainnya jadi ganas. Ya, tanyalah pada ahli hukumnya lebih detail nanti. Untuk lambang Palu Arit, saya pikir itu lambang yang sangat populer untuk menggerakkan para warga-warga di desa-desa. Kalau di Jakarta, kalau di Jogja, kalau di Solo yang di bagian perkotaan gambarnya roda gerigi. Ya. Jadi roda gerigi yang dipakai lambang PRD itu merupakan sebuah kongruensi dengan Palu Arit dan soal tafsirannya adalah gerakan-gerakan kaum bawah tanah, kaum bawah, kaum proletar, kaum miskin. Yang mereka sering membawa-bawa istilah Islam, kaum mustadafin. Yang pada tingkat tertentu kita sering disarukan dengan statement-statement kaum Syiah, walaupun itu bukan punya dia, itu ada di Quran, istilah itu milik kita semua. Jadi kembali kepada soal komunis adalah paham ideologi seolah-olah. Saya bacakan saja hasil kongres para ulama tahun 57 ya, yang sempat saya masukkan dalam lampiran buku saya. Keputusan Kongres Alim Ulama seluruh Indonesia di Palembang 8-11 September 1957. Setelah mendengar dan membahas secara mendalam ideologi ajaran komunis, mengambil kesimpulan sebagai berikut. Ideologi komunis dalam lapangan falsafah berisi ateisme, anti Tuhan dan anti agama. Ideologi komunis dalam lapangan politik adalah anti demokrasi. Konkret, luar biasa orang tua kita masa lalu. 907 ulama seluruh Indonesia berkumpul di Palembang untuk membahas bagaimana mensikapi komunis. Jadi kalau ada orang teriak-teriak mengembangkan ideologi komunis, lalu bilang dia tidak ateis, itu namanya pura-pura bohong. Ya, jangan mau dibohongin sama penjahat yang udah biasa berbohong. Ya, nggak ada. Komunis itu adalah penganut komunisme itu adalah penganut ideologi seolah-olah. Seolah-olah tidak ateis. Contoh, anak-anak, apa sebabnya Patimura tertangkap? Ada iklan kan di TV kan? Anak itu jawab, takdir bu. Ya kan? Lalu anak itu diapain? Dihukum oleh gurunya. Hati-hati nih. Ketika orang mengembalikan sesuatu kepada Allah, la haula wa la quwata illa billah.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Orang yang mengembalikan urusannya kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu dia dihukum oleh gurunya. Berarti guru ini sedang memainkan peran iklan ateis komunis. Tinggal kita cari gurunya yang komunis atau yang membuat skenario iklan itu. Atau di samping Agim ada Ajimi. Oh, Bapak-bapak, kalau kita belajar dalam teori komunis, itu ada yang namanya proses destruksi ekstensi gitu. Bagaimana agar orang itu dihina orang. Ya kan? Penghinaan ulama. Kita menganggap tampilan Ajimi itu, saya tidak bermaksud menghina ciptaan Allah. Tapi kan bagaimanapun Agim itu seorang ulama, seorang pemuda Islam yang kata-katanya sangat santun. Dan beliau nggak punya kesalahan kok. Cuma nikah lagi baru juga 2. Waduh, bab ini saya enggak tahu, nanti besok masukin marah sama saya ini. Ya, asalah di mana? Orang menikah lagi kan bukan berzina. Tadi dibacakan ayat tentang wala taqrabu zina. Ibu-ibu coba dijawab, bapak-bapak diam dulu. Ibu-ibu, poligami itu zina apa bukan, Bu? Ya, selesai, Bu, udah. Selesai. Mau masalah apa lagi? Bukan masalah. Bukan ya kan? Nah, tapi tergantung nanti mau ikut Dewi Yul atau Dewi ikut Tia Subiakto atau Tri Utami. Kalau lewat Dewi Yul minta cerai. Kalau lewat Tri Utami lepas jilbab. Udah leh, ini iklan apa? Yang kedua dari yang kedua tadi siapa ya? Mas Taufan. Kacau balau, intelijen segala macam. Intelijen kita sekarang Pak Sutioso. Saya ingin katakan intelijen kita banyak punya pengetahuan tentang PKI. Sangat banyak. Tapi mereka tidak serius menghadapi PKI. Karena yang mereka inginkan, jangan pernah tumbuh kekuatan politik Islam. Jangan pernah tumbuh. Karena ini adalah rekomendasi dari NIC. Sebuah badan intelijen internal Amerika yang betul-betul mengunci mati. Jangan sampai di Indonesia ini ada kekuatan politik Islam yang memadai. Ini mungkin yang dibahasnya di lain waktu dan narasumber yang lain saja. Ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi intelijen, BIN, segala macam mereka tahu ada PKI, tapi buat mereka membahas PKI, menghadapi PKI tidak menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Apakah orangnya, apakah anggarannya? Jangan tanya saya lagi, tanya langsung pada Pak Sutioso. Kenapa Pak? Ketiga dari Bapak Sumarwan. Mukhtar Papahan ini kemana-mana. Tadi mana tuh Pak Sumarwan, di sini apa di bawah? Di lantai 4. Di atas saya nggak kelihatan, saya nggak lihat aja di layar itu. Mukhtar Papahan kemana-mana pakai kopiah, istrinya kemana-mana pakai jilbab. Dia bukan Muslim, dia adalah Nasrani Protestan. Satu ya, ayahnya bernama Bebas Papahan, pemuda rakyat yang pernah mencangkul kepala Letnan II Sujono sampai putus kepalanya dalam peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara, di Medan. Jadi Mukhtar Papahan ini adalah salah satu orang yang dengan terang benderang ketika dia mengadvokasi PT Maspion. Di awal-awal reformasi dia orang yang sering dikenal pemberani, itu maaf ya, memang orang-orang dari kawan-kawan si Pak Fahan, Panjaitan, Huta Galung, Huta Sowit dan seterusnya itu ya, itu kan paling pinter kalau omong depan umum paling pinter tuh, jadi pengacara, jadi awal pinter ngomongnya bagus. Jadi saya tahu betul ketika dia membela karyawan PT Maspion, dia minta jatah 1 miliar. Dia jamin kepada Departemen Tenaga Kerja bahwa ini 12.000 karyawan yang demonstrasi tidak akan macam-macam, tidak akan neko-neko, tidak akan anarkis. Tapi di kalangan para buruh yang demo dia bilang, saudara-saudara, uang untuk Anda tidak cair kalau tidak diperjuangkan oleh saya. Akhirnya dapat lagi duit 2 miliar. Yang dasar PKI saya bilang ya. Tapi memang begitu. Nah repotnya kemana-mana pakai kopiah. Kemana-mana istrinya pakai jilbab. Nah itulah yang penting buat kita di waktu lain atau di cara menyampaikan yang lain perlu saya ingatkan. Ini perlu diperhatikan. Karena tahun 2005 pernah terjadi hal yang sama ketika ada sebuah pengkaderan di sebuah kabupaten, 34 sekolah, itu ada materi tentang kristenisasi. Ketika dibahas kristenisasi itu ada 2 peserta selalu membantah, selalu meminta agar materi dihentikan.
Akhirnya narasumber itu tidak tahan, ujungnya ditanya, "Adik, kamu agamanya apa?" Dibuka jilbabnya, ternyata di balik jilbabnya 2 kalung salib. Nah ini juga sama nih, kita kan yang ngaji ribuan orang ini. Ya, Anda jangan tenang-tenang aja di sini nih. Ada yang punya rekaman, ada yang pura-pura. Sama waktu zaman Pilpres, DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur mengeluarkan edaran. Barang siapa orang yang berkhutbah dan berceramah, menyampaikan pengarahan pada calon tertentu, tangkap. Waduh, baru tingkat kabupaten aja suruh nangkep ustadz. Akhirnya saya jadi khotib tuh di Masjid Baitur Rahman di Jakarta Pusat. Saudara-saudara, sebelum khutbah diteruskan, tolong tengok kiri kanan. Kalau ada yang mencatat dan merekam, tangkap dia. Wah, keren. Kabur 2 orang lari. Itu tuh Pak, pengurus PDI Jakarta Pusat. Enggak boleh dong, jangan mentang-mentang. Yang ditangkap itu yang salah, melanggar undang-undang. Jangan orang tidak boleh punya pendapat lain kalau dia menghancurkan TV One Yogyakarta, tidak anarkis. Ya, FPI baru demo dikit saja suruh bubarkan FPI. Kesian FPI dibubarin dulu nih pakai seragam FPI lagi. Ya. Di Solo ada FPI enggak? Ya, asal bisa baik-baik aja sama yang lain. Jadi gitu Pak Marwan. Nah, sekarang pertanyaan tadi, bedanya komunis, sosialis, sosdem. Yang jelas kalau sosialis ini adalah ideologi yang mungkin agak dekat dengan para pendahulu kita. Cuman kemudian ketika dia masuk pada spektrum antroposentrisme, konsepsi gerakan mereka memang mengarah kepada kekuatan hanya manusia yang bisa menyelesaikan urusan. Itu menyalahi tauhid. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana konsep yang ditawarkan oleh Haji Umar Saccokro Aminoto. Dia adalah guru bangsa yang mengajarkan pada seluruh para pemimpin-pemimpin bangsa di negeri kita. Nah, soal perbedaan-perbedaan, kalau saya sih ingin mengatakan istilah-istilah boleh beragam. Kalau dia tidak masuk pada posisi diametra bertentangan, dia adalah welcome. Kalau sosdem, saya pikir tadi itu ya pura-pura demokrasi padahal tidak. Apakah termasuk strategi komunis dalam memecah belah persatuan? Yang jelas ciri kader komunis adalah seperti ini. Ada masalah, lalu ada dia, masalah yang ada jadi tambah rumit. Nah, itu ciri-cirinya. Ya, jadi kalau Anda punya situasi, apakah di yayasan, apakah di organisasi, ada masalah, lalu dia datang, kedatangan dia bukan memperjernih keadaan, tapi malah bikin kacau keadaan. Nah, ini berarti perlu diperiksa nih. Ini ada anasir-anasir apa di batok kepala dia. Ya, mudah-mudahan ditangkap semangat itu. Apakah waktunya masih ada? Saya serahkan pada pengatur acara. Baiklah. Terima kasih, kita masih ada sesi kedua. Tadi sudah ada satu penanya nomor 33, saya buka lagi satu penanya. Silakan sebutkan nomor mikrofon. 16, 38, 29. Di depan Pak Tri nomor berapa itu yang terdekat? Tolong dipersiapkan, kami persilakan nomor 33 terlebih dahulu. Silakan singkat saja, ini waktunya sudah terbatas, satu penanya saja, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Sri Rahayu dari SMA MTA. Dengan adanya penjelasan dari Bapak Alfian di atas, bagaimana sikapnya generasi muda untuk menghambat gerakan PKI di Indonesia? Generasi muda misalnya seperti perkaderan pelajar, mahasiswa. Saya kira jika untuk pelajar dan mahasiswa itu penting karena kita adalah lembaga terdidik yang nantinya masa depan bangsa berada di tangan pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, karena sebenarnya para siswa dan siswi di sini secara sadar memang anti komunis alias menolak dan tidak secara gamblang menolak. Dengan kondisi seperti itu, apabila kita mendirikan komunitas anti komunis, apakah kita akan mendapat perlindungan? Begitu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, cukup. Kemudian penanya kedua. 38. 29. Nomor 16. Nomor 16. Assalam. Tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadi Santoso dari SMA MTA. Ingin menanyakan, kan tadi di slide tadi dijelaskan oleh Pak Alfian untuk kembali pada UUD 1945. Nah, ini bagaimana cara kita mengembalikan ke UUD 1945?
jika dilihat itu orang-orang bisa berbicara kita harus kembali, tetapi dilihat dari praktek itu orang-orang itu masih jauh atau menyimpang dari UUD 1945. Terus yang kedua itu tadi di slide juga disebutkan tentang menurunkan wibawa pemerintah. PKI itu apa ya? Yang seperti itu. Lah, yang dimaksud dengan menurunkan wibawa pemerintah itu seperti apa, Pak? Mohon untuk dijelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kemudian penanya terakhir kami silakan Pak Insinyur Triyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor mic 14, tolong sound system. Nama saya Triyono. Saya warga MTA dari Solo. Mungkin cerita saya ini nanti bisa untuk pembanding dalam rangka penangkalan PKI. Saya pada waktu PKI berontak menjelang tingkat 2 di Gajah Mada. Jadi saya aktif untuk bisa juga berpartisipasi menanggulangi gerakan PKI itu. Saya ingin menyampaikan setback yang saya alami di desa. Saya seorang desa yang keluarga saya di lingkungan Pamong Desa. Bapak saya itu mempunyai pembantu dari anaknya PKI Kas Madiun. Pada waktu itu semuanya orang yang tidak punya anak, bapak dan ibu, itu biasanya dititipkan di kelurahan, di pedesaan. Namun melitanya warga atau keturunan PKI itu, pada waktu pemilu pertama, saya masih SD, itu pembantu saya itu yang sudah mulai nyoblos, itu nyoblos PKI. Saya ngerti itu, saya nginjen dari biliknya itu. Nah, saya anak kecil ya. Oh PKI itu, pembantu kita PKI. Nah, saya ngomong, penanganan PKI. Terus yang kedua, saya tahun 81 sudah menjadi pimpinan pertanian di Sukarjo. Pada waktu itu pemerintahnya Pak Harto, getol-getolnya membina kelompok tani. Setiap kelompok tani yang baik, pimpinan mantan PKI atau bekas PKI atau PKI yang sebetulnya ya baru menyelinap lah begitu kira-kira. Saya mengatakan bahwanya PKI itu militan sekali. Istilahnya dulu militan, tapi sekarang nggak militan, istilah yang lain. Nah, terus begitu saya perjalanan di pemerintahan cukup lama, pindah-pindah kemana aja, baik di Jawa dan luar Jawa, saya pensiun ngaji. Ini yang penting ngaji ini. Saya merasa pada waktu PKI meletus itu, orang itu nggak ngerti agama semuanya. Itu abangan, kalau istilah Solorayan abangan. Dulu belum istilah Solorayan, masih ek atau Karesidenan Surakarta. Nah, dengan seperti itu, sebetulnya menunjukkan bahwanya agama pada waktu itu dan kelas mediun, saya kira lebih juga susah. Dan menurut sejarah, pada waktu yang Belanda kan orang belajar Al-Quran saja kan nggak boleh. Cuma suruh membaca saja, nggak boleh mempelajari isi dan mengamalkan. Nah, setelah saya pensiun, belajar agama yang benar di MTA. Saya merasakan sekali. Nah, kalau supamanya zaman kelas PKI, Mediun, zaman 65-64, PKI berontak, Indonesia sebagian besar sudah seperti MTA ini, orang-orangnya, insya Allah sudah bisa menangkap sendiri. Saya yakin. Karena apa? Di MTA ini dipelajari betul-betul dengan kesadaran yang tinggi sampai mengamalkan isi semua Al-Quran. Demikian juga as-sunnah. Sayangnya mungkin jangan-jangan itu orang itu ya, itu sering mendemo kalau ada
pengajian itu di mana di demo. Sampai sekarang Demak itu mungkin masih, biarpun sekarang sudah mereda. Artinya Pak, dari dirikan yang tadi disebut Bapak tadi, itu belum ada. Bahwanya ngaji yang baik, mempelajari agama yang baik, itu sebetulnya penangkal utama. Silahkan nanti ikut belajar sebulan saja di sini, seperti saya sekarang sudah 10 tahun setelah pensiun. Sekarang umur 70 saya, lebih. Itu betul-betul meyakini. Makanya anak saya utamakan untuk ngaji. Itu sudah beres. Tidak perlu mungkin, mohon maaf ya. Ya, itu kan pemerintahan itu. Saya orang pemerintahan lama. Saya 34 tahun di pemerintahan. Lah, oleh karena itu usul saya ini mendukung dari Pak Alfian ini. Bagaimana? Kalau ya agama-agama kita, maksud saya Islam ini betul-betul dipelajari dengan baik, Al-Quran dan Sunnahnya, sehingga betul-betul orang itu ngerti agama dan betul-betul tahu bahwa hanya lebih kalau PKI itu ateis dan nggak percaya pada Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sekedar sekelumit cerita saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesi kedua 3 penanya. Kami silakan untuk menanggapi satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Adinda Sri Rahayu. Skenario generasi muda untuk menghambat komunis di Indonesia. Saya pikir kalau bahasa leveling, bahasa grade agak susah memang. Karena lompatan terlalu jauh. Karena generasi sekarang kan generasi EGP. Emangnya gue pikirin, emangnya ada apaan? Ya keles. Ya sulit. Ya kepo banget ini ya kan gitu ya. Ya, jadi artinya persoalan ini menjadi persoalan tersendiri karena generasi kita ini generasi malas berpikir. Ini sulit dibantah. Dan saya ingin mengatakan, tentu jawaban saya bukan berarti sebagai bentuk untuk melemahkan keinginan mengadakan perlawanan di barisan pelajar. Saya hanya menghimbau semoga kader-kader PII di seluruh Indonesia kembali seperti tahun 67 sampai 70-80-an. Kembali menghidupkan semangat karena memang waktu itu tanggal 17 Agustus tahun 1960 bersamaan dengan keluarnya SK nomor 200 tahun 1960 hasil provokasi daripada PKI, dibubarkanlah partai Islam yang bernama Masyumi. Saya teruskan dulu sedikit lagi ya. Ini karena kalau yang mati-mati begini nggak apa-apa, yang penting suara masih terdengar. Ya. Jadi untuk Sri Rahayu maupun teman-teman termasuk Mas Budi Santoso tadi yang sama-sama level SMA, mungkin bisa dipikirkan. Dan saya sudah bicara dengan Pak Medi maupun dengan beberapa tokoh-tokoh di sini. Yuk kita, dan saya siap untuk hadir dalam forum-forum yang tidak harus dipublisir secara internasional, karena melawan PKI ini kita harus siapkan gerakan perlawanan dia atau kita yang mati. Kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkan itu. Saya bacakan di ADART mereka yang terbaru. Dalam ADART mereka hasil kongres terakhir, ada kalimat akhir di ADART mereka seperti ini. PKI berseru kepada buruh dan kaum tani, kaum intelektual revolusioner, kaum pengusaha kecil, kaum pengusaha nasional patriotik, kepada semua orang Indonesia, laki-laki maupun perempuan, dari semua bangsa, suku bangsa, berkemauan baik untuk bersatu padu, melakukan revolusi bersenjata, menggulingkan rezim reaksioner. Jadi sampai sekarang mimpi mereka itu seperti itu. Jadi saya sedang ingin membuat satu, kalau dengan Pak Triyono, mohon maaf Pak ya, Bapak bagus juga sih Pak 10 tahun itu ngaji. Lebih bagus lagi Bapak ngajinya waktu aktif. Ya, karena banyak tokoh-tokoh kita tuh baru mau ke pengajian udah pensiun. Akibatnya perlawanan tidak seiring dengan kekuasaan. Nah, jadi buat Pak Triyono kita doakan semoga beliau tetap rajin ngaji, beliau sehat, dan nanti beliau termasuk orang-orang yang husnul khotimah dan masuk surga ketemu dengan semuanya, nggak ada yang tersisa. Nah, kenapa saya mesti jawab begitu? Ada perintah dari sidang Dewan Gereja per Desember 2007 untuk merebut posisi ketua RT dan ketua RW.
Ada perintah dari jaringan gereja untuk jangan mengikuti keluarga berencana. Silakan periksa di daerah-daerah basis Kristen, tidak ada BKKBN. Kalaupun ada cuman pelangnya aja, tapi nggak ada operasi kegiatannya. Ya, kaum muslimin digecek-gecek anaknya dua saja. Coba lihat anak-anak pendeta, coba lihat anak-anak orang Cina, itu anaknya puluhan. Istrinya satu, tapi simpenannya sampai 25. Saya tidak bergurau. Satu hari saya pulang mengisi pengajian di Rawabelong, Jakarta Barat. Lalu saya naik mikrolet, saya dengar ada orang lagi ngobrol dengan orang di dalam angkutan umum tuh. Dari mana loh? Ini bahasa Jakarta ya. Dari mana loh? Ini habis nganterin titipan. Titipan apa? Biasa buat bos. Bos ngapain? Buat bininya. Bini yang mana? Bini yang ke-15. Ya, jadi ternyata mereka selalu kalau pergi ke hajatan, pergi kondangan, istri cuma satu. Tapi di belakang, karena ini ada yang disebut dengan demographic war. Di Jakarta, penduduk pertama itu adalah orang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, disebut dengan orang Jawa. Walaupun orang Jakarta Jawa juga. Yang kedua orang Sunda. Nomor 3 Cina. Ya, jadi kalau saya suka agak sedikit emosi dengan kawan-kawan yang mengaku putra daerah Jakarta. Jangan pada belagu. Orang Jakarta nggak sampai 15%. Ranking pertama Jawa, Tengah Jawa Timur, ranking kedua Jawa Barat, ranking ketiga Cina. Makanya nanti Jakarta akan menjadi kota sentral Cina. Maka kuncinya adalah Pilkada Solo. Kalau Solo nanti tidak mampu membangun basis sebagaimana kita mensikapi parade salib. Ingat kan ya? Dulu ada parade salib, lalu ada parade tauhid. Jadi Solo ini tempat penempan tombol das. Kalau di sini kalah, maka di Jakarta mungkin agak lemes sedikit. Kalau mau menang ya berarti kita buat rancangannya dan bagaimana tentu bukan di forum ini. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana generasi muda? Saya pikir lakukan saja proses-proses membangun komunitas. Kalau jihad pagi bisa rutin setiap hari Ahad, bagaimana ada kelompok diskusi atau FGD atau komunitas remaja yang mereka punya pertemuan rutin. Pengajian misalnya, tadarusan misalnya. Kalau di Jakarta itu ada komunitas pejuang subuh atau anak-anak pencinta Quran, ada Kigen yang dibesut oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Jadi bentuk komunitas-komunitas, saya pikir itu pertama. Yang kedua, mendirikan komunitas anti komunis apakah akan dilindungi? Tidak ada yang melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Kalau begitu, maaf ya, saya ingin mengatakan di sini masih ada rasa takut di hatinya. Enggak apa-apa. Saya siap nanti sekali waktu kalau memang perlu beberapa kali. Karena tidak ada pilihan. Kaum komunis itu sebetulnya adalah musuhnya para nabi. Mereka yang mengajak orang anti Tuhan. Mengajak orang untuk pro pelacuran, pro bentuk-bentuk maksiat. Jadi sesungguhnya melawan komunisme adalah melawan kemaksiatan yang lebih berbahaya. Karena wilayahnya adalah anti kepada Allah secara prinsipil. Cuma mereka pura-pura ditutup-tutupi. Jadi yang akan melindungi tentu adalah hukum. Bentuklah kita organisasi yang berbadan hukum yang tetap. Kalau belum, yang penting apa yang ada. Di sini kan ada kegiatan pelajar MTA, apakah berupa OSIS ataupun apa namanya. Yang kedua, Mas Budi Santoso, saya bukan orang yang terlalu konstitusional. Karena negeri kita ini kan negeri yang tanggung. Negeri ini mesti menjadi negeri yang bersyariat Islam. Maka ajarannya adalah, arahannya adalah, mari kita kelola negara ini tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku, tetapi lebih mendahulukan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dibahas secara lebih cerdas. Soal kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 45, saya tidak berbicara bagaimana caranya, karena kita sudah terlanjur menyerahkan leher kita kepada musuh. Sekian miliar US dollar diambil untuk memporak-porandakan undang-undang. 144 lebih undang-undang di negara kita dihasilkan untuk kepentingan orang di luar negara kita. Sulit saya membayangkan negeri ini dibangun dengan sangat serius, tetapi tata kelola dalam sistem kelola politik dan tata negaranya dibuat untuk memudahkan orang lain. Contoh yang paling agak kurang nyaman, saya ini sebenarnya agak was-was, tapi saya harus sebut. Kasus pencopotan atau penghentian Freeport. Sebetulnya kalau posisi itu dalam posisi menghentikan perjanjian kontrak, saya pikir bagus. Tapi ketika dengan sembrono melepaskan penghentian kontrak lalu menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Irian, itu berarti menyerahkan senjata kepada OPM.
Aduh, saya bilang nih nggak ngerti ngurus negara tuan ini. Mohon maaf, saya pikir ini juga jadi kekhawatiran saya. Jadi mestinya tetap kontrak dibatalkan, ambil alih pengelolaan negara, masuk kepada manajemen tata negara di tingkat pusat. Jangan diserahkan pada Gubernur Irian. Kalau dikasih ke Gubernur Irian, nanti Gubernur Irian itu akan menggunakan sepenuhnya untuk menuntut kami sudah punya gunung emas, kami sudah punya uranium, kami sudah punya ini, maka kami tidak perlu lagi Indonesia. Ya, ini mungkin catatan agak sensitif, tetapi Undang-Undang Dasar 45 ini yang pasti pasal 6 telah menjadi kemenangan orang-orang yang non-muslim berkipas-kipas untuk mau jadi presiden. Soal menurunkan kewibawaan pemerintah, kalau pemerintahannya bertentangan dengan pandangan-pandangan mereka. Kalau sekarang kelihatannya agak senafas. Yang terakhir, pengalaman Bapak Triyono, saya pikir sudah saya respon tadi. Setuju Pak, ngaji terus ngaji, dan saya juga perlu belajar mengaji kepada guru-guru saya. Akhirnya selesai sudah tugas saya mohon maaf. Sudah Pak ya? Sudah kan? Ya, cukup. Ya, kalau sudah saya closing statement saja. Saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kalaulah yang kukatakan kurang berkenan di hatimu, tak kumaksudkan untuk melukai hatimu. Yang pasti, apa boleh buat, emang gayanya anak Betawi begini. Ya, ceplas-ceplos, asal nyeplak, asal jeblak. Ya, tapi sesungguhnya saya perlu banyak diberikan pengarahan pada sahabat saya, pada guru saya Ustadz Sukino, pada Profesor Zainal, dan beberapa tokoh-tokoh yang hadir. Saya tidak tahu apakah calon wali kota ada hadir nggak di sini nih? Dua-duanya hadir? Nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada berarti memang tidak ada. Saya mohon pamit dan sekali lagi saya tetap tadi membawa tulisan yang mudah-mudahan bisa diatur supaya sebelum pulang ada bagian-bagiannya. Dan sebagai penutup tentu saya mohon maaf. Al-haqqu mirabbika falatakunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.